Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Winarti. Saya mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2022. Di sini saya akan memaparkan hasil dari artikel konseptual yang sudah saya buat. Yang pertama yaitu artikel saya berjudul dengan upaya peningkatan keterampilan penilaian pembelajaran tes kebugaran jasmani atau TKJI melalui Android bagi guru PJOK sekolah menengah atas. Kemudian di sini ada abstraknya. Yang pertama adalah mengingat COVID telah memberikan dampak yang sangat luar biasa bagi kehidupan manusia di bumi ini, terkhusus lagi bagi negara-negara yang berkembang, salah satunya adalah Indonesia. Segala upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi banyak hal, terlebih lagi di bidang pendidikan, juga berdampak, sehingga pemerintah dan lembaga yang terkait membuat alternatif yang mana pada proses pendidikan bagi peserta didik maupun mahasiswa tidak dapat dilakukan proses pembelajaran di lembaga pendidikan. Hal ini juga berdampak pada para tenaga pendidik untuk bersiap menghadapi proses pembelajaran yang harus dilakukan secara daring. Permasalahan yang akan dijawab dalam artikel konseptual ini adalah bagaimana upaya peningkatan keterampilan penilaian pembelajaran tes kebugaran jasmani Indonesia melalui Android bagi guru PJOK di sekolah menengah atas. Tujuan penulisan artikel konseptual ini adalah mampu meningkatkan keterampilan penilaian pembelajaran tes kebugaran jasmani yang dilakukan di sekolah menengah atas sebagai bentuk tambahan pengetahuan serta pemahaman para pembaca di era saat ini dengan perkembangan teknologi yang sudah sangat canggih, serta di masa COVID-19 yang sudah terlewati. Namun proses pembelajaran yang menggunakan media digital harus tetap dikembangkan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan seperti serangan COVID-19 dan juga sebagai bentuk perkembangan teknologi dalam pembelajaran PJOK. Pertama, pada bab pendahuluan, yaitu perkembangan media pembelajaran, tidak luput dari perkembangan teknologi. Hal ini saling berkaitan. Dalam penerapan teknologi dalam pembelajaran berarti kita menggunakan media dalam pembelajaran sehingga penyampaian materi dapat berjalan dengan lancar. Begitu pula dengan tes kebugaran jasmani jika diterapkan dalam aplikasi Android. Bentuk penerapan teknologi dalam proses pembelajaran PJOK di sekolah. Dalam penilaian pembelajaran terdapat berbagai aspek yang harus dinilai, yaitu aspek keterampilan, aspek pemahaman, serta aspek sikap. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Saudara Heri Supriyadi tahun 2019, dengan adanya Android, tingkat kebugaran jasmani dan hasil pembelajaran peserta didik akan lebih cepat diketahui, baik itu bagi guru, peserta didik maupun orang tua, sehingga mampu menumbuhkan motivasi belajar peserta didik mendapatkan hasil belajar yang optimal. Selain itu, sumber daya manusia yang memiliki kemampuan teknologi akan bertambah, sehingga proses pembelajaran akan berjalan sesuai dengan tujuan dari pembelajaran itu sendiri. Dalam penelitian Muharram Suhada pada tahun 2017 juga menjelaskan bahwa pentingnya implementasi teknologi untuk membantu proses penilaian tes kebugaran jasmani Indonesia atau TKJI, karena dalam rangkaian tes tersebut banyak komponen yang harus dinilai sehingga jika tidak ada inovasi maka masalah ini belum terpecahkan. Oleh karena itu, permasalahan ini memerlukan solusi efektif untuk menjawabnya. Penggunaan media pembelajaran tertentu diharapkan memudahkan proses penilaian sebagai bentuk perbaikan sekaligus solusi terhadap rendahnya kreativitas pendidik.
Upaya peningkatan keterampilan penilaian pembelajaran tes kebugaran jasmani melalui Android diharapkan dapat meningkatkan kreativitas serta memudahkan guru PJOK di sekolah menengah atas dalam proses pembelajaran. Di bab kedua, yaitu tinjauan pustaka. Penelitian yang relevan untuk mendasari artikel konseptual ini adalah karya-karya yang dilakukan oleh Muhammad Abid Rahman tahun 2021, oleh Saudara Muharram Syuhada tahun 2018, dan dari Saudara Heri Supriyadi tahun 2019. Muhammad Abid Rahman pada tahun 2021 dengan judul Identifikasi Proses Pembelajaran PJOK secara daring di SMA se-Kabupaten Mojokerto pada masa pandemi COVID-19 menyimpulkan dari penelitian ini adalah bahwa penelitian memberikan form survei berupa pengisian kuesioner melalui Google Form secara daring kepada responden, dan semua responden telah melaksanakan perencanaan terhadap aspek kognitif selama proses pembelajaran PJOK secara daring masa pandemi COVID-19. Penelitian Muharram Syuhada pada tahun 2018 dengan judul Pengembangan Multimedia Tes Kebugaran Jasmani Indonesia atau TKJI berbasis Android pada pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan menengah atas. Kesimpulan penelitian ini untuk menghasilkan aplikasi tes kebugaran jasmani dengan aplikasi Android. Namun, hasil dari penelitian ini masih memiliki kekurangan, yaitu produk yang dihasilkan berupa adanya latihan soal dan pembahasan karena dapat digunakan sebagai latihan untuk peserta didik. Data riwayat hasil tes kebugaran jasmani tidak dapat diakses kembali, belum adanya fitur yang mendukung proses pembelajaran. Yang berikutnya adalah penelitian dari Heri Supriyadi tahun 2019 dengan judul Penilaian Kebugaran Jasmani bagi Siswa SMA Negeri 1 Kudus berbasis aplikasi Android tahun 2019. Kesimpulan dari penelitian ini telah dihasilkan sebuah produk aplikasi penilaian pembelajaran kebugaran jasmani berbasis Android, dan guru, siswa, maupun orang tua dapat mengaksesnya di aplikasi Android melalui unduhan di Play Store dengan nama aplikasi Sikesa. Aplikasi ini dapat mempermudah proses pembelajaran pencasurkes dan dapat menjadi sumber belajar yang dapat dimanfaatkan untuk belajar mandiri. Pada bab 3, yaitu pembahasan. Yang pertama adalah penilaian kebugaran jasmani. Pertimbangan dalam menggunakan tes kebugaran jasmani hanya pada kemampuan aerobik adalah terkait populasi yang akan menjalankan tes. Giri Wijoyo dalam Komarudin tahun 2006 halaman 131 menjelaskan bahwa populasi peserta didik sangat heterogen dalam kemampuan, maka kebugaran jasmani cukup terhadap kapasitas aerobik saja. Dan sebenarnya tes kebugaran jasmani adalah mengetahui derajat sehat yang dinamis. Berdasarkan pendapat tersebut, populasi yang akan menjalani tes adalah peserta didik di sekolah, berarti tergolong pada populasi yang heterogen. Dilihat dari kemampuan yang dimiliki peserta didik. Pertimbangan yang harus dipegang teguh oleh pendidik dalam pendidikan jasmani dalam melakukan tes kebugaran jasmani terhadap peserta didik menurut Komarudin tahun 2016 halaman 131 adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak ada tuntutan fisik secara khusus yang menjadi tuntutan untuk dimiliki peserta didik layaknya seorang atlet. Tidak ada tuntutan keterampilan kecabangan olahraga secara khusus yang harus dikuasai peserta didik layaknya sebagai seorang atlet. Yang ketiga, secara teoritis, apabila kemampuan kapasitas aerobik fungsi ergosistema atau IS2, darah dan cairan tubuh, perangkat pernafasan dan perangkat kardiovaskular baik, tidak mungkin fungsi ES1 kerangka dengan persendian otot dan syaraf
akan buruk. Oleh karena kapasitas aerobik yang baik hanya dapat dirangsang oleh fungsi ES1 yang juga sangat baik. Artinya, kedua kapasitas aerobik baik, maka dapat dipastikan peserta didik itu bukan peserta didik yang malas melakukan aktivitas fisik atau olahraga. Tes Kebugaran Jasmani Indonesia atau TKJI. Tes adalah alat atau prosedur yang digunakan dalam rangka pengukuran dan penilaian. Menurut Ismaryati tahun 2006, halaman 10, tes adalah alat pengukur yang mempunyai standar yang objektif sehingga dapat digunakan secara meluas, serta dapat betul-betul digunakan untuk mengukur dan membandingkan keadaan psikis dan tingkah laku individu. Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tes adalah cara yang dapat dipergunakan atau prosedur yang diperlu ditempuh dalam rangka pengukuran dan penilaian di bidang pendidikan yang berbentuk pemberian tugas atau serangkaian tugas, baik berupa pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab atau perintah, sehingga dapat dihasilkan nilai-nilai melambangkan tingkah laku atau prestasi atlet. Penelitian menggunakan rangkaian tes kebugaran jasmani Indonesia atau TKJI untuk usia 16-19 tahun yang terdiri atas 5 tes. Yang kan untuk pedoman Kemendiknas, pelaksanaan tes kebugaran jasmani TKJI hampir sama, yaitu tes lari 60 meter, tes gantung siku untuk putri, angkat tubuh untuk putra, baring duduk 60 detik, loncat tegak, dan lari 1000 untuk putri dan 1200 untuk putra. Kemudian penerapan penilaian tes kebugaran jasmani Indonesia TKJI melalui aplikasi Android bagi guru PJOK di sekolah menengah atas. Pembelajaran adalah arahan untuk memberdayakan semua potensi peserta didik untuk menguasai kompetensi yang diharapkan. Kegiatan pembelajaran mengembangkan kemampuan untuk mengetahui, memahami, melakukan sesuatu, hidup dalam kebersamaan, dan mengaktualisasi diri. Dengan demikian, pembelajaran itu perlu, yang pertama, berpusat pada peserta didik, yang kedua, mengembangkan kreativitas peserta didik, yang ketiga, menciptakan kondisi yang menyenangkan dan menantang, yang keempat adalah bermuatan nilai estetika, logika, dan kinestetik, yang kelima adalah menyediakan pengalaman belajar yang beragam. Menurut Majid tahun 2013, halaman 24. Penggunaan aplikasi Android dalam pembelajaran PJOK merupakan alternatif pembelajaran yang menyenangkan dan mengasah kemampuan peserta didik untuk berpikir kritis, karena peserta didik akan mendapatkan pengetahuan dan pengalaman serta keterampilan yang diperoleh hasil pengamatan sendiri. Dalam implementasi penilaian tes kebugaran jasmani melalui aplikasi Android dalam pembelajaran yaitu sebagai berikut. Yang pertama, saran bagi seorang pendidik atau guru PJOK adalah mencari aplikasi yang sesuai dengan karakter dari peserta didik serta sekolah itu sendiri, sehingga guru PJOK sudah mempersiapkan hal ini jauh hari sebelum pembelajaran dimulai, yaitu banyak pilihannya melalui aplikasi melalui Play Store, sehingga guru PJOK harus mengetahui seluk-beluk dari aplikasi yang akan digunakan itu tadi, diantaranya ada Sikesa, TKJI, dan lain sebagainya. Nah, di sini saya mengambil contoh adalah Sikesa. Guru menjelaskan aplikasi contoh Sikesa kepada peserta didik. Artinya apa? Seorang pendidik ini di sini adalah sudah mempersiapkan aplikasi Sikesa yang akan digunakannya, kemudian menjelaskan aplikasi tersebut di peserta didik. Jadi guru tersebut juga sudah paham tentang aplikasi ini. Kemudian yaitu peserta didik mendapatkan tugas tes kebugaran jasmani Indonesia melalui aplikasi Android yang sudah diunduh peserta didik, mengikuti mengikuti instruksi yang ada dalam aplikasi tersebut, mulai dari memasukkan nama, nomor absen, kemudian kelas, sampai bentuk latihan maupun penugasan kognitif serta tes yang harus dipraktekkan oleh peserta didik.
Pada tahap berikutnya, yaitu guru membimbing dan memberikan arahan jika peserta didik masih ada yang mengalami kesulitan dalam menggunakan aplikasi Android. Tahap berikutnya yang kelima adalah guru memantau hasil peserta didik melalui aplikasi Sikesa. Kemudian dari praktek yang dilakukan sampai tugas kognitif yang dikerjakan, guru dapat memantaunya melalui aplikasi tersebut. Pada tahap akhir, hasil tes bisa dapat diketahui oleh peserta didik, guru maupun orang tua dengan memasukkan nama dan nomor induk siswa peserta didik. Di tahap terakhir, evaluasi dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama adalah secara langsung atau tidak langsung. Artinya apa? Ketika secara langsung, maka saat proses pembelajaran menggunakan aplikasi Android ini dapat dilakukan secara di depan peserta didik, sedangkan secara tidak langsung berarti kan evaluasi dilakukan di dalam aplikasi Android tersebut. Kemudian penyajian aplikasi ada di Play Store, contohnya Sikesa, untuk memfasilitasi peserta didik dan guru PJOK dalam pembelajaran. Dalam hubungannya dengan proses pembelajaran, aplikasi yang ada di Play Store harus dipahami sekali oleh peserta didik ataupun guru sehingga ketika pengaplikasian guru tidak mengalami banyak kendala. Pada bab 3 yaitu kesimpulan dan saran. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ada 7 langkah dalam penilaian tes kebugaran jasmani Indonesia atau TKJI menggunakan aplikasi. Yang pertama adalah seorang pendidik harus mencari aplikasi yang sesuai dengan karakter peserta didik serta sekolah. Yang kedua adalah peserta didik mengunduh aplikasi yang sudah disiapkan oleh guru. Yang ketiga adalah guru menjelaskan tentang aplikasi yang akan digunakan. Yang keempat, guru memberikan arahan tentang cara penggunaan aplikasi. Yang kelima, guru memantau peserta didik melalui aplikasi atau secara langsung. Yang keenam, melakukan cek hasil penilaian melalui aplikasi cara efektif atau tidaknya. Ketujuh, melakukan evaluasi secara langsung ataupun tidak langsung. Jadi penggunaan aplikasi Android dalam pembelajaran memang tidak mudah, namun harus tetap banyak belajar ke depannya karena kendala yang ada itu harus dipecahkan. Hal ini untuk menambah pengalaman yang lebih banyak kepada guru PJOK khususnya, serta guru PJOK harus terus belajar dan terus mengembangkan diri, apalagi untuk menjawab tantangan zaman bahwa guru PJOK juga mampu menerapkan teknologi dalam pembelajaran gerak. Tidak harus membuat sesuatu yang baru, namun dimulai dengan menggunakan suatu inovasi yang ada dalam pembelajaran juga sudah dapat dikatakan hal yang baik dalam pembelajaran, namun harus tetap disesuaikan dengan kondisi serta karakter dari peserta didik itu sendiri. Itu yang dapat saya sampaikan. Sekiranya artikel ini kurang baik, saya mohon maaf. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.